guys, so welcome back. Nah, kali ini aku kembali dengan cerita buku. Jadi, buku yang kali ini berjudul The Red Palace, Istana Merah, karya Junhur. Nah, jadi novel ini adalah pemenang Edgar Allan Poe Award tahun 2023. Novel ini sendiri diterbitkan pertama kali tahun 2022, kemudian diterjemahkan pertama kali ke bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2024, dan tebal buku ini tuh 368 halaman. Jadi dia setebal ini nih. Ini ya. Nah, kalau kalian baca novel ini, kalimat pertama yang akan kalian baca adalah Februari 1758. Iya, jadi betul novel ini tuh berlatarkan di zaman kerajaan Korea ya, atau zaman Joseon pada tahun 1758. Nah, protagonis di dalam novel ini itu namanya Baekhyun, adalah seorang gadis perawat istana berusia 18 tahun. Menurutku bagian awal novel ini ya, itu dibangun sangat baik. Kenapa? Karena benar-benar dibuat penasaran gitu kita sebagai pembaca. Di bagian awal atau bab pertama itu kita langsung disuguhkan dengan terbunuhnya 4 orang wanita. Tersangkanya siapa? Yaitu gurunya si Baekhyun sendiri, guru yang sangat ia hormati, yang ia sangat yakin kalau nggak mungkin deh gurunya ini ngelakuin hal sekeji itu. Jadi untuk membuktikan ketidakbersalahan gurunya itu, dia pun melakukan penyelidikan atas pembunuhan 4 wanita ini. Nah, di tengah penyelidikan, dia bertemu dengan seorang inspektur polisi muda bernama Oh Jin. Jadi, mereka pun akhirnya bekerja sama untuk menguak kebenaran dari kasus ini. Tersangkanya siapa? Tersangkanya itu, semua bukti-bukti yang mereka kumpulkan itu mengarah kepada putra mahkota. Namun, masalahnya adalah pada malam pembunuhan itu, si Baekhyun ini dipanggil ke ruangannya putra mahkota untuk mengobati putra mahkota yang lagi sakit. Terus gimana nih? Sebenarnya kebenarannya itu gimana? Dan siapa sih sebenarnya dalang dibalik pembunuhan 4 wanita ini? Oke, jadi karena novel ini tuh sangat ke Korea-Koreaan ya kan, latarnya itu aja zaman kerajaan Korea. Saat membaca novel ini tuh aku teringat gitu sama si Dongyi, drama yang pernah aku tonton. Kenapa? Karena menurutku karakter antara keduanya ini mirip banget gitu. Yang pertama, mereka sama-sama perawat istana. Dan yang kedua, karakter mereka itu mirip, yaitu mereka itu wanita yang pintar, terus keras kepala, dan punya keingintahuan yang besar. Namun bedanya kalau si Dongyi kan di drama itu dia bertemu dengan raja yang menyamar, terus terlibat romansa. Nah, kalau di dalam novel ini, si Baekhyun ini bertemu dengan inspektur polisi tadi dan terlibat romansa. Itu bedanya. Oke, ini menurutku pribadi yang gak aku suka dari novel ini adalah penyelesaian masalahnya. Jadi mungkin karena aku terbiasa membaca buku fiksi misteri detektif yang penyelesaiannya itu biasanya ngebuat aku geleng-geleng, gak percaya, gak terduga gitu kan. Jadi penyelesaian novel ini menurutku terlalu biasa, mainstream banget. Jadi aku kurang suka. Tapi yang seperti yang udah aku sebutkan tadi, aku suka bagian awal-awal novel ini, sangat bikin penasaran. Selain itu, gaya penceritaan novel ini yang sangat detail juga, dan menggunakan gaya bahasa yang gampang dimengerti gitu lah, dipahami. Itu ngebuat aku tuh ketika membaca itu bisa menggambarkan situasinya gitu, situasi yang diceritain. Terus aku bisa larut juga di dalam emosi para tokohnya, terutama si tokoh utama kita ya, si Baekhyun, yang ngikutin gimana dia itu merupakan anak haram, gak diakui oleh ayahnya. Terus gimana dia sebagai wanita tumbuh di lingkungan yang sangat patriarki saat itu. Terus gimana dia mulai jatuh cinta pertama kali kepada si Oh Jin itu kan, dan seterusnya gitu. Pokoknya yang itu aku suka. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalnya kalian menikmati drama Seguk atau drama kerajaan Korea, atau kalian suka baca fiksi history, kalian bisa deh coba baca novel ini. Kenapa? Karena ternyata karakter putra mahkota yang ada di novel ini itu berdasarkan pada putra mahkota Janghon atau putra mahkota Sado. Ya meskipun nggak semuanya benar ya, karena ini kan novel fiksi. Tapi yang menarik adalah ternyata si putra mahkota Sado itu benar-benar seorang pembunuh, dan diduga dia sudah membunuh lebih dari 100 orang selama hidupnya. Namun memang hidupnya tragis ya. Jadi katanya di usia 27 tahun dia itu meninggal karena dia diperintahkan untuk masuk ke peti beras di suatu hari yang panas, di musim panas. Terus dia disegel di dalamnya atas perintah ayahnya, dan dibiarkan di sana kelaparan sampai akhirnya meninggal 8 hari kemudian. Tragis banget kan? Ya, tapi ya sayangnya lagi si penulis nggak mau membuat itu sebagai fokus di dalam novelnya. Jadi bagi yang penasaran seperti aku nih, penasaran banget dengan kisahnya, bisa coba baca memoir Lady Haegyong.
Jadi mungkin aku bakal cari juga sih itu, soalnya aku penasaran juga nih dengan cerita kisah Putra Mahkota Sado ini. So, untuk buku ini 4 out of 5, 4 dari 5 bintang. Mungkin segitu aja. Sampai jumpa di buku berikutnya.